terima kasih selamat datang. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu VIP. Bapak Ibu dari pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, boleh tepuk tangan dong Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Perjalanan panjang, ada yang lewat pesawat, ada yang bahkan benar-benar peduli dengan bumi, jadi pakai kereta. Luar biasa loh, salut banget. Kemudian kami ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Fauzi selaku perwakilan dari AAJI. Kemudian dari Pak Eko, selamat datang dari perwakilan dari OJK. Terima kasih matur nuwun sangat Bapak Sampun Rawo. Kepada Ibu Wintari, Ibu terima kasih untuk gamadanya yang luar biasa. Saya bukan alma mater sini tapi saya envy loh pengen di sini Bu, piye ini Bu. Dan juga Bapak Pondra dari Mangrove. Dan tentunya yang luar biasa adalah seluruh peserta acara Smart Fin Day 2025. Kasih tepuk tangan yang niat. Lebih kenceng lagi, lebih kenceng lagi, lebih kenceng lagi boleh? Oke, gitu dong. Konon katanya ini adalah perguruan tinggi yang paling keren banget. Buktikan, showtime gitu ya. Di luar hujan, nggak mengalahkan semangat yang luar biasa. Yang terdaftar 2000 tapi ini di atas kenapa masih kosong? Kayaknya memang benar-benar yang paling enak duduk di sini ya gitu. Oke, are we ready? Are we ready? Tangan kanan diangkat ke atas, yang punya tangan aja, yang nggak punya tangan nggak usah. Tos ke tangan kiri kanannya bilang I'm ready, are you ready? Bilang. Kayaknya harus pakai kromo inggil, sampun siap? Oke baik, sekali lagi teman-teman sekalian, ini acara yang luar biasa. Acara Smart Fin Day adalah sebuah acara pembekalan. Saya suka banget dengan tagline-nya Gamada Ibu, benar-benar ya. Mengakar kuat, menjulang tinggi, dan berbuah lebat. Ini sekali lagi yang penting, karena problemnya di dalam perencanaan keuangan adalah bukan jumlahnya, tetapi lebih kepada bagaimana mengelolanya. Otak udah keren, kuliahnya juga di sini, kemudian duitnya juga banyak, tapi pengelolaannya boncos, akhirnya juga zonk. Dan hari ini saya lihat contekan dari panitia yang ikut serta di dalam acara Smart Fin Day ini, ternyata bukan cuma teman-teman mahasiswa loh, juga para alumni dari UGM. Mana para alumni, lambaikan tangannya. Oh luar biasa. Dan juga teman-teman dari UMKM di sekitar Jogja, boleh lambaikan. Karyawan-karyawan, budak korporat mana yang terus juga pengen menata keuangan dan pensiun masa depan, lambaikan. Dan tentunya sekali lagi yang paling banyak adalah teman-teman Gamada. Oke, saya nggak mau panjang-panjang, intinya adalah bahwa hari ini kita pengen sama-sama melek keuangan. Supaya kita tidak terbawa arus yang kemudian menjerumus. Supaya kita bisa pastikan bahwa mimpi kita benar-benar terencana dan bukan hanya wacana. Dan pastikan kuliah enak, kerja nyaman, punya duit oke, pensiun nikmat, dan juga bisa meninggalkan warisan. Itu yang paling penting. Konon katanya kaya 7 turunan hanya ada di Indonesia. Itu dulu Pak, sebelum ikutan literasi. Setelah ikutan literasi jadinya kaya 7 turunan, 9 tanjakan, 10 kelokan gitu ya. Pengen tahu kan? Tunggu, nanti ada pakarnya yang akan menyampaikan itu. Baik, sekali lagi acara ini terselenggara berkat sponsor yang luar biasa. Ada 16 perusahaan asuransi dan ada 1 bank. Saya sebutkan satu persatu, kasih tepuk tangan yang kenceng boleh ya. Dibantu ya, ini saya suaranya juga udah habis loh. Dibantu boleh, tepuk tangannya boleh. Oke, sponsor untuk Platinum PT Prudential Life Assurance. Wuhu. PT Aksa Mandiri Financial Services. Oke. Gold sponsor PT Prudential Syariah Life Assurance, PT Asuransi BRI Life, PT Asuransi Jiwa IFG atau IFG Life, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, tepuk tangannya jangan turun. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Kasih tepuk tangan juga bronze sponsor PT Pacific Life Insurance, PT Great Eastern Life Indonesia, PT Panindai Ichi Life, PT Equity Life Indonesia, PT Asuransi Ciputra Indonesia, PT Mandiri InHealth, PT Capital Life Indonesia, PT MSIG Insurance Indonesia, PT FWD Life Indonesia, dan PT Central Asia Financial. Lagi dong tepuk tangannya.
Kita akan membuka acara yang luar biasa ini dengan mengundang perwakilan dari Universitas Gadjah Mada untuk menyampaikan speech-nya pada pembukaan kali ini. Untuk itu kami persilakan Ibu Profesor Insinyur Wiratni, STMT, PhD dan IPM selaku Sekretariat Direktorat Kemitraan dan Relasi Global Universitas Gadjah Mada. Ibu, monggo. Boleh tepuk tangan dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiratni Budianto, mewakili pimpinan Universitas Gadjah Mada, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, AAJI, untuk kolaborasinya dalam penyelenggaraan kegiatan literasi keuangan dalam rangka rangkaian acara AAJI di Yogyakarta, yang hari ini dikemas dalam bentuk kuliah umum bertajuk Smart Fin Day dengan tema menghindari budaya FOMO dalam keuangan dengan pendekatan YOLO yang sehat dan terencana. Terus terang sebelum berdiri di sini tadi saya googling apa sih FOMO, apa sih YOLO gitu, karena generasi adik-adik terutama adik-adik mahasiswa ini seusia bahkan lebih muda daripada anak saya gitu ya. Jadi saya FOMO itu apa sih, YOLO itu apa sih? Ini sangat istilah yang sangat kekinian gitu ya. Tapi setelah saya googling ternyata FOMO, YOLO itu konteksnya sebetulnya sudah sangat lama gitu ya. Bahkan sejak awal peradaban manusia mungkin juga sudah ada tren FOMO dan YOLO itu. Karena ini forumnya adalah forum finansial, saya jadi ingat nasihat kakek saya Jawa asli. Jadi kakek saya itu selalu menasehati dadi wong ki sing gemi. Jadi gemi itu bahasa Indonesianya apa ya? Itu tidak ada istilah yang tepat untuk gemi. Bukan sekedar hemat. Jadi gemi itu bagaimana kita mengelola keuangan kita secara bijak. Ya kadang-kadang spending itu nggak apa-apa gitu ya, tidak lantas uang itu disimpan di bawah kasur terus. Spending itu oke, tapi harus dengan kebijaksanaan. Itu dalam filosofi Jawa namanya gemi. Nah, bicara tentang eyang saya, kakek saya itu adalah akuntan zaman Belanda. Jadi beliau itu adalah akuntan di salah satu pabrik gula di Jogja waktu itu. Nah, jadi bisa dibayangkan yaitu di tahun 1900 beliau akuntan, jadi mungkin kalau saat ini bisa disetarakan dengan eksekutif muda gitu ya, yang dengan kondisi finansial yang cukup kuat. Nah tentunya beliau juga punya geng yang FOMO gitu ya. Tapi tahun 1900 di Jogja terutama belum ada listrik. Kira-kira bisa dibayangkan nggak FOMO-nya itu apa kalau di tahun segitu? Kalau sekarang kan mungkin FOMO-nya adik-adik mahasiswa ini clubbing atau shopping barang-barang branded gitu ya. Nah di zaman eyang saya, FOMO-nya mereka di geng mereka itu adalah berjudi. Nah judi itu waktu itu juga jangan dibayangkan secanggih sekarang ya. Mungkin zaman tahun 1900-an judi itu adalah sabung ayam atau sekedar lempar dadu gitu ya. Nah eyang saya itu lingkungannya seperti itu waktu itu ya, karena sosialita Jogja mungkin ya waktu itu hobinya FOMO-nya itu adalah seperti itu. Tapi kemudian yang saya itu berpikir begini, itu cerita ke saya gitu ya. Beliau tuh mengamati bahwa tidak ada orang yang kaya karena berjudi. Nah karena observasi itu, jadinya yang saya itu nggak ikut-ikutan kelompok FOMO-nya dia. Kemudian dia punya ide untuk menginvestasikan uangnya itu ke lahan, bisnis pertanian dan sebagainya. Nah, jadi konteksnya sebetulnya itu masih relevan gitu ya, yang di tahun dulu FOMO-nya adalah judi sabung ayam,
Kalau sekarang, nah ini challenge-nya untuk adik-adik sekalian, terutama untuk anak-anak kami yang mahasiswa UGM, saat ini godaan FOMO itu jauh lebih complicated daripada di zaman tahun 1900. Kalau dulu sangat mudah untuk ditangkal secara intuitif, nah sekarang godaan-godaan itu sangat samar gitu ya. Mungkin adik-adik tidak sadar bahwa adik-adik terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang atau pemborosan finansial yang adik-adik tidak merasa. Nah, oleh karena itu pentingnya acara hari ini adalah ini kesempatan sangat baik di mana ini puluhan ahli finansial dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia berada di sini berbagi pada adik-adik. Nanti silakan untuk dieksplorasi bagaimana caranya adik-adik semua itu bisa mempunyai filosofi Jawa yang gemi itu tadi ya, bagaimana mengelola keuangan secara bijaksana. Mungkin saat ini adik-adik belum merasa perlu melakukan itu karena masih dipantau oleh orang tua. Tapi ini juga yang saya amati di alumni-alumni teknik kimia, saya mengajar di teknik kimia, dan alumni teknik kimia itu pada saat pertama kali bekerja, gajinya sudah luar biasa gitu ya. Dari yang tadinya dicatu oleh orang tuanya, tiba-tiba punya uang rekeningnya tiba-tiba gemuk gitu. Nah ini juga godaan yang nanti adik-adik perlu punya kebijaksanaan gitu untuk bagaimana mengelola finansial masing-masing. Sehingga matur nuwun sangat untuk AAJI kesediaannya berbagi pada hari ini di UGM. Semoga nanti semua partisipan yang hadir di sini akan menjadi manusia-manusia yang gemi, manusia-manusia yang bijak untuk mengelola keuangan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk tadi 7 turunan, 9 tanjakan, sekian kelokan, dan juga untuk masyarakat sekitar. Dengan harapan itu, kami dari UGM mengucapkan selamat menikmati event hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu terima kasih banyak. Teman-teman, tadi Ibu disebut gemi ya Bu ya? Gemi itu mungkin kalau anak zaman now sebutnya adalah frugal living gitu ya. Beda loh antara gemi sama pelit gitu ya. Oke, dan untuk memastikan kita benar-benar bisa menerapkan apa yang disampaikan hari ini, kami berikutnya boleh tepuk tangan lagi dong ibunya. Kasih jempolnya, mana jempolnya? Oke. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, langsung saja kalau tadi Bu Wiratni menyampaikan bahwa kita perlu membuat gemi tadi ya. Hanya orang Jawa yang tahu what is gemi gitu ya. Kita pastikan juga karena gemi ini adalah bagaimana mengelola keuangan dengan bijak. Tahu mana yang butuh bukan mana yang pengen. Tahu bagaimana menyisihkan bukan menyisakan. Langsung kami panggilkan dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia selaku Ketua Bidang Produk Manajemen Resiko. Tuh, beresiko loh kalau kita cuman FOMO-FOMO doang, dan juga CGC. Kami panggilkan Bapak Fauzi. Tepuk tangan dong Bapak Ibu sekalian. Pak Fauzi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita kalau di asuransi biasa mengatakan selamat pagi, karena pagi terus. Kita selalu tetap bersemangat pagi. Pertama-tama saya ucapkan yang saya hormati Sekretaris Direktorat Kemitraan dan Relasi Global UGM, Profesor Insinyur Wiratni ST, MT PhD IPM, yang tadi sudah memberikan sambutannya. Yang saya hormati PLT Direktur Kemahasiswaan UGM, Dr. Hampiri Suyatna, Sarjana Sosial, MSI, Kasubdit Kerjasama Dalam Negeri DKRG, Bapak Johan Safri Mahathir Ahmad, ST, Master Engineering PhD. Yang saya hormati Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Yogyakarta, Bapak Eko Yuniarto ya Pak,
Bapak Ibu pengurus dan pengawas dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, yang saya hormati perwakilan dari perusahaan sponsor, para narasumber dan pembicara yang sudah hadir di hari ini, dan tentunya para mahasiswa peserta Smart Fin Day yang sangat luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Pertama-tama izinkan saya mewakili Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia menyampaikan apresiasi yang luar biasa dan terima kasih kepada Universitas Gadjah Mada yang mana atas kolaborasinya yang luar biasa sehingga dapat terselenggaranya acara yang luar biasa hari ini. Acara ini merupakan bagian dari program Gencaran. Program apa itu program Gencaran? Program Gencarkan itu adalah Gerakan Nasional Cerdas Keuangan yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan terselenggara atas kolaborasi antara OJK, UGM, dan AAJI. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen kami di industri asuransi jiwa untuk terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di kalangan generasi muda. Terutama audiens kita hari ini, para mahasiswa, mungkin ada beberapa perwakilan dari alumninya yang tadi saya dapat informasi, pesertanya juga cukup sangat membludak, mencapai 2.500 peserta yang mendaftar gitu ya, luar biasa. Kami percaya bahwa literasi keuangan ini bukan hanya penting, tapi sangat mendesak. Kenapa disebut mendesak? Dan harusnya ini dilakukan secara masif, merata, serta relevan dengan kebutuhan generasi saat ini. Oleh karena itu, kami hadirkan sesi edukatif dan interaktif dengan pendekatan yang ringan namun bermakna tentunya. Topiknya pun tentang tadi yang disampaikan oleh Ibu, FOMO Financials, belanja bijak hingga financial freedom. FOMO itu barangkali dianalogikan dengan tadi bukan hemat ya Bu, tapi bahasa Jawanya apa tadi saya lupa. Gemi, ya gemi. Boleh saya dari Cirebon juga sebenarnya bahasa Jawanya sama-sama gemi. Gemi itu artinya hemat tapi atau belanja sesuai dengan keperluannya, kira-kira begitu. Tapi bukan cuma irit, spending tapi spending sesuai dengan keperluannya. Itu topik yang kita angkat di hari ini. Dan oleh karena itu kita berharap memang acara ini dirancang untuk lebih kepada realitas kehidupan mahasiswa dan generasi muda Indonesia. AAJI ingin agar industri asuransi jiwa semakin terbuka, inklusif dan tentunya menjadi mitra nyata bagi masyarakat dalam membangun masa depan yang lebih terencana. Peran edukasi menjadi fondasi utama kami dalam menjalankan transformasi industri asuransi jiwa agar kehadirannya benar-benar membawa dampak positif bagi keluarga di Indonesia untuk hidup yang lebih baik, lebih aman dan sejahtera pada akhirnya. Berdasarkan hasil survei nasional literasi dari SNLIK tahun 2025 ini menunjukkan bahwa sebenarnya tingkat literasi perusahaan asuransi itu sudah lumayan baik, sekarang sudah 45,45%. Tapi tingkat inklusinya masih berada di kisaran 28,5%. Angka ini mencerminkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya asuransi. Namun sekaligus masih menunjukkan adanya potensi yang sangat besar untuk perluasan akses dan pemahaman yang lebih merata lagi. Makanya kita selenggarakan event seperti ini. Inilah mengapa program edukasi seperti Smart Fin Day ini menjadi sangat strategis buat kita semua. Kegiatan ini tidak hanya selaras dengan arah kebijakan dari OJK melalui program Gencarkannya, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi industri dalam menyiapkan generasi muda
yang lebih melek finansial dan siap menyongsong Indonesia emas di tahun 2045. Sebagian dari komitmen edukasi berkelanjutan ini, AAJI juga aktif di berbagai kanal media sosial dan secara rutin kami pun menyajikan konten-konten edukasi yang relevan, informatif, dan mudah dipahami oleh generasi muda. Kami mengajak seluruh peserta yang hadir untuk bisa mengikuti kanal resmi kami melalui @AAJI_official sebagai sumber pemberitaan seputar asuransi jiwa yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Akhir kata, saya mengajak teman-teman mahasiswa untuk aktif bertanya, berdiskusi, dan menyerap ilmu sebanyak-banyaknya pada event hari ini. Jadilah generasi yang cerdas secara finansial, hindari jeritan pinjaman online yang ilegal dan apalagi judi online yang hanya akan merugikan masa depan Anda sekalian. Mari kita bangun masa depan yang lebih aman, sehat, penuh peluang melalui keputusan-keputusan keuangan yang bijak. Selamat mengikuti Smart Fin Day. Mari jadilah generasi yang tidak hanya melek keuangan, tapi juga siap menjadi bagian dari perubahan yang lebih besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi. Boleh tepuk tangannya lebih kencang lagi dong. Jadilah insan Indonesia yang cerdas di dalam membuat perencanaan masa depan sehingga Indonesia benar-benar menjadi semakin berkembang. Setuju 1000% Pak Fauzi. Tepuk tangan lagi dong Bapak Ibu sekalian. Teman-teman, kalau tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Fauzi bahwa memang benar saat ini tingkat literasi Indonesia sudah mengalami peningkatan, tapi ada tapinya. Inklusinya masih kurang. That's why AAJI berkolaborasi dengan OJK untuk terus menggencarkan gerakan nasional cerdas keuangan. Untuk itu langsung saja kita sambut Kepala Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Eko Yunianto. Bapak Ibu tepuk sekalian, tepuk tangan sekalian rekan-rekan sekalian. Pak Eko silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan sebelum memberikan sambutan saya akan membacakan pantun dulu. Kue manis di atas talam, talam indah hadiah Gusti Ratu. Izinkan saya mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati Sekretaris Direktorat Kemitraan dan Relasi Global Universitas Gadjah Mada, Profesor Wiratni. Yang kami hormati PLT Direktur Kemahasiswaan UGM, Dr. Hempri Suyatna. Yang kami hormati Kasubdit Kerjasama Dalam Negeri, DKRG Bapak Johan Safri Mahathir, yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus AAJI yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Fauzi Arfan, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Pengurus dan Pengawas AAJI, yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan perusahaan sponsor, para narasumber dan pembicara, serta para mahasiswa peserta Smart Financial Festival pada siang hari ini. Pertama dan tentunya yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, memberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat bersilaturahmi dan hadir dalam acara Smart
Financial Festival yang diselenggarakan oleh AAJI bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada. Alhamdulillah tentunya suatu kehormatan bagi saya bisa hadir di kesempatan siang hari ini. Untuk itu kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada AAJI yang telah bersinergi dan berkolaborasi dengan sangat baik dalam menyelenggarakan acara pada hari ini. Bapak, Ibu, serta adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang juga telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, OJK selain diberikan kewenangan untuk mengatur, mengawasi seluruh sektor keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank, termasuk di sini ada perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, pegadaian, dana pensiun, lembaga keuangan mikro, dan yang baru ini adalah aset kripto. Tapi kami juga diberikan kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen dan masyarakat. Dalam kaitan ini tentunya kami OJK menyelenggarakan berbagai edukasi bekerjasama dengan PUJK yang ada dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat kita agar jangan sampai terjebak misalnya investasi-investasi yang ilegal. Kalaupun menggunakan produk dan layanan jasa keuangan, tentunya juga gunakanlah produk dan layanan jasa keuangan dari perusahaan atau lembaga jasa keuangan yang berizin dari otoritas yang berwenang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagaimana tadi disampaikan Pak Fauzi bahwa berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan, sebetulnya ini cukup baik ya. Dari sisi indeks literasinya ini tercatat sebesar 66,46%. Sementara untuk inklusinya ini ada 80,51%. Artinya ini masih ada gap sekitar 14%. Gap ini yang berarti masyarakat kita sudah menggunakan produk dan layanan jasa keuangan, tapi di antaranya yang 14% itu belum memahami terkait dengan manfaat dan resiko dari produk dan layanan jasa keuangan yang digunakannya tersebut. Sementara kalau kita lihat dari hasil survei nasional tadi terkait dengan perusahaan asuransi, tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Fauzi juga bahwa tahun 2025 kemarin indeks literasinya ini 45,45%. Inklusinya, ya ini inklusinya masih lebih rendah ya, 28,50%. Walaupun kalau kita lihat, kita bandingkan dengan hasil survei yang dilakukan tahun sebelumnya, tahun 2024, indeks literasi ini juga meningkat cukup lumayan ya, artinya ada peningkatan sebesar 8,55% literasi. Sementara untuk indeks inklusinya, ini meningkat lebih tinggi lagi, yaitu meningkat sebesar 16,29%. Nah ini tentunya kita patut apresiasi kepada rekan-rekan AAJI, tentunya yang telah bekerja keras dalam rangka untuk meningkatkan indeks literasi dan inklusi, khususnya di sektor asuransi. Sementara kalau kita lihat dalam cakupan yang lebih luas bahwa asuransi ini juga berperan dalam membantu meringankan beban pemerintah dalam pelaksanaan tunjangan jaminan sosial, juga mendukung sektor bisnis untuk dapat berinovasi dan melakukan alokasi modal yang lebih efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dapat kami sampaikan juga bahwa kinerja asuransi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta bahwa sampai dengan triwulan 1 tahun 2025
telah mencapai preminya ya, premi asuransi jiwa mencapai 315 miliar rupiah atau mengalami pertumbuhan 14,87%. Dan pertumbuhan triwulan 1 tahun 2025 ini kalau kita bandingkan dengan triwulan 1 tahun 2024 yang tercatat tumbuh 13,81%, tentunya mengalami peningkatan. Sementara untuk jumlah polis preminya ini mencapai 827.857 polis. Sementara untuk premi asuransi umum pada triwulan 1 tahun 2025 mencapai 307 miliar dan juga tumbuhnya ini lebih luar biasa, yaitu mencapai 185% dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2024 yang tumbuh hanya 11%. Dengan jumlah polis premi sebanyak 545.839 polis. Bapak Ibu hadirin serta rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan, tentunya sebagai tindak lanjut dari implementasi amanat Undang-Undang P2SK, OJK telah mengeluarkan berbagai kebijakan melalui peta jalan pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi dan perlindungan konsumen untuk tahun 2023 sampai tahun 2027. Yang ini terdiri dari 4 pilar utama. Yang pertama adalah literasi dan inklusi keuangan, yang kedua adalah pengawasan market conduct, yang ketiga adalah perlindungan konsumen dan masyarakat, dan yang keempat adalah pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. Dapat kami sampaikan bahwa saat ini kami melalui Satgas Pasti telah banyak melakukan pemblokiran terkait dengan aktivitas keuangan yang ilegal ini. Berdasarkan data sampai dengan posisi Juni 2025 kemarin itu lebih dari 12.000 entitas yang telah dilakukan pemblokiran. Ini sangat luar biasa sekali karena begitu mudahnya masyarakat untuk membuat aplikasi, menawarkan melalui media sosial, dan faktanya banyak masyarakat kita yang tergiur dengan adanya penawaran-penawaran baik investasi yang menjanjikan keuntungan yang tidak wajar, terus juga pinjaman, katakanlah pinjaman online tapi pinjaman online yang ilegal. Ini tentunya menjadi PR kita bersama untuk sama-sama mengedukasi masyarakat kita agar jangan sampai terjebak dengan adanya penawaran-penawaran investasi yang ilegal tersebut. Selanjutnya juga dapat kami sampaikan bahwa OJK berperan aktif dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui berbagai program dengan memanfaatkan infrastruktur edukasi keuangan. Di antaranya Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau lebih dikenal dengan Gencarkan, ini merupakan suatu gerakan secara nasional yang melibatkan seluruh stakeholders untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan secara masif dan merata di seluruh Indonesia. Yang kedua, ini dikenal dengan si cantik, jadi bukan si ganteng ya. Ini adalah Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah, si cantik. Ini merupakan edukasi pada komunitas ibu rumah tangga maupun perempuan. Yang ketiga adalah Simolek Edutainment. Ini juga sebuah inovasi dari OJK yang berupa mobil yang berfungsi sebagai sarana informasi, literasi, dan edukasi keuangan kepada masyarakat kita. Yang berikutnya adalah Learning Management System Edukasi Keuangan OJK. Ini merupakan platform yang disediakan oleh OJK secara online untuk memberikan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat kita. Di dalam LMS OJK ini terdapat 12 modul pembelajaran mulai dari perbankan, pasar modal,
industri keuangan non-bank, waspada aktivitas keuangan ilegal, termasuk juga perencanaan keuangan yang dapat dipelajari oleh masyarakat dengan sangat mudah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tadi sempat disinggung juga terkait dengan fenomena saat ini yang sedang mewabah di masyarakat kita, khususnya anak-anak muda, Gen Z, itu ada FOMO, YOLO, FOPO gitu ya. Ini kalau kita lihat meskipun terlihat modern, ketiga gaya hidup ini berpotensi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan mental, keuangan, dan kualitas hidup dari generasi anak muda sekarang apabila tidak dikelola dengan baik. Tiga fenomena tersebut seringkali membuat generasi muda bersifat impulsif tanpa berpikir merencanakan kebutuhan keuangan di masa yang akan datang, serta memilih menggunakan produk dan layanan keuangan hanya atas dasar tren dan cenderung tidak sesuai dengan kebutuhannya. Untuk itu kami senantiasa berpesan dan mengingatkan kepada kita semuanya tentunya untuk bisa lebih memahami terkait dengan produk dan layanan jasa keuangan, tahu resikonya, tahu manfaatnya, dan pilihlah produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan jangan lupa tentunya 2L yang selalu diingat, legal dan logis. Legal tentunya pastikan bahwa perusahaan atau institusi yang menawarkan kepada kita adalah sudah berizin dari otoritas yang berwenang, dan logis tentunya adalah imbal hasil ataupun produk yang ditawarkan kepada kita ini masuk akal, seperti itu. Dan tentunya kami juga menghimbau kepada rekan-rekan dari AAJI maupun seluruh perusahaan asuransi termasuk agen-agen pemasaran produk asuransi agar senantiasa berpedoman pada POJK nomor 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dalam menjalankan proses bisnis perasuransian. Asosiasi dan perusahaan asuransi serta PUJK lainnya tentunya harus menempatkan kepentingan konsumen sebagai prioritas utama dan mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen seperti edukasi keuangan yang memadai, keterbukaan informasi, perlakuan adil, dan perlindungan data dari nasabahnya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, akhir kata saya berharap kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semuanya, dan tentunya memberikan dampak peningkatan literasi dan inklusi keuangan khususnya di sektor asuransi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi langkah dan ikhtiar kita semuanya untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan, karena tadi dibuka dengan pantun, izinkan saya juga menutup dengan pantun lagi. Mohon izin ya Mbak MC ya. Saya nggak minta cakepnya ya, jadi wow aja, wow itu ya. Kasih cakep dong. Oh cakep ya, boleh. Minum kopi tubruk di pagi hari. Cakep. Jenisnya kopi Robusta dan Arabica. Cakep. Lindungi diri dengan berasuransi untuk masa depan lebih aman dan sejahtera. Yeay, cakep, lindungi diri dengan asuransi. Sekian, terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko, lindungi diri dengan asuransi supaya hidup lebih aman dan sejahtera. Ingat 2L, ada yang ingat 2L?
legal dan logik ya Pak ya. Terima kasih. Oke, kita akan melakukan wifi bersama-sama untuk memastikan semua teman-teman di sini langsung post di sosial media. Agar apa yang kita dapat hari ini ikut mempertajam agar orang-orang di luar sana juga mulai peka dan paham tentang pentingnya asuransi. Tadi sudah dicek, teman-teman Gamada punya lambang begini, kayak oke, tangan kanan boleh semuanya diletakkan ke dada kiri gitu ya. Jadi kita akan wifi bersama-sama tetap dengan posisi duduk saja. Oke, tangan kanan taruh dada kiri. Oke, silakan fotografernya ready. Ya, oke, taruh lagi. Oke, dalam hitungan ketiga ya. Kasih senyum yang paling bagus dan teman-teman Gamada langsung di post ya. Oke, are we ready? Oke-nya mana? Take yang kedua, 1, 2. Take yang ketiga, 1, 2. Oke, terima kasih. Wow, seru sekali. Pada kesempatan ini, acara kita bukan hanya berbicara tentang cerdas keuangan, tapi juga bagaimana cerdas terhadap bumi dan lingkungan. Karena emisi karbon memberikan banyak sekali dampak negatif. Pada kesempatan ini, AAJI berkomitmen dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. Dalam hal ini bukan cuma sekedar simbolik, tapi kami akan melakukan langkah nyata untuk mengurangi emisi karbon dan bersama-sama kita menyelamatkan bumi kita. Boleh semua yang setuju kasih tepuk tangan dong. Salah satu solusi yang sangat efektif adalah penanaman pohon, khususnya adalah pohon mangrove. Kenapa pohon mangrove? Karena pohon mangrove terbukti 4-5 kali lebih banyak di dalam menyerap karbon dibandingkan dengan pohon yang biasa. Dan kita simak sama-sama perjalanan bagaimana AAJI melindungi bumi. Bagi Bapak Ibu rekan-rekan sponsor dimohon untuk bersiap karena setelah video kita akan memanggil Bapak Ibu sekalian untuk menuju ke stage. Bapak Ibu sponsor nanti silahkan naik dari tangga sebelah kanan dan nanti naik dalam kondisi sudah diberikan pohon. Pada dan hari langsung ini ke kami panggung. benar-benar ingin membuktikan komitmen kami bahwa kita secara asosiasi bekerja sama dan paling penting berkolaborasi sesama anggota bagaimana mewujudkan kepedulian kita. Sebagai bentuk komitmen yang luar biasa untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, tahun ini AAJI melaksanakan program penanaman mangrove sejumlah 1.855 bibit di area Pantai Baros, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Tentunya acara ini berlangsung karena dukungan para sponsor yang membuat acara ini bisa terselenggara. Untuk itu kami mengundang sponsor Platinum. Perwakilan dari PT Prudential Life Assurance. Silakan Ibu Karin langsung ke upstage. Ya. Dilanjutkan Platinum sponsor dari PT Aksa Mandiri Financial Services. Bapak Andoyo silakan. Gold sponsor PT Prudential Syariah Life Assurance. Bu Vivin silakan. PT Asuransi BRI Life. PT Asuransi Jiwa IFG atau IFG Life. PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Bronze sponsor PT Pacific Life Insurance. PT Great Eastern Life Indonesia. PT Panindaichi Life. PT Equity Life Indonesia.
PT Asuransi Ciputra Indonesia, PT Mandiri InHealth, PT Capital Life Indonesia, PT MSIG Life Insurance Indonesia, PT FBD Life Indonesia. Last but not the least, PT Sentral Asia Financial. Selanjutnya kami sekali lagi mengundang Bapak Pondra Hanutama selaku founder dari Yayasan Mangrove Indonesia Lestari sekaligus perwakilan dari tim penanaman mangrove sebagai salah satu stakeholder dalam mensukseskan program AAJI Peduli Bumi di tahun 2025. Silakan Pak Pondra. Pak Pondra mungkin berdiri di tengah ya Pak Pondra. Yes, dan kami juga mengundang Bapak Fauji Arfan untuk berkenan naik ke atas panggung untuk melakukan simbolis penerimaan bibit mangrove dari AAJI kepada PT Mangrove Indonesia. Bapak Ibu sponsor berikan senyum yang lebih manis, boleh sedikit dinaikkan pohonnya tanpa menutupi wajahnya. Dan silakan Bapak Fauji memberikan simbolis penyerahan mangrove kepada PT Mangrove Indonesia. Boleh dong teman-teman Gamada kasih tepuk tangan yang luar biasa. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1 tepuk tangan yang lebih kencang lagi boleh. Oke, sekali lagi terima kasih kami ucapkan seluruh sponsor yang telah terlibat karena berpartisipasi mendukung komitmen kepada AAJI Peduli Bumi. Sekali lagi terima kasih dan kami persilakan rekan-rekan sponsor untuk bisa kembali ke tempat duduk. Setiap bibit yang kami tanam adalah langkah nyata untuk mengurangi emisi karbon dan menjaga bumi kita untuk tetap layak dihuni. Menjaga lingkungan mulai dari hal kecil yang bisa kita lakukan setiap hari. Seperti layaknya juga perencanaan keuangan, melakukan perencanaan dimulai dari hal yang kecil. Teman-teman Gamada masih semangat? Kurang semangat. Masih semangat? Oke, biar semangat, boleh dong dikeluarin handphonenya teman-teman Gamada. Coba dibuka online shoppingnya. Coba dilihat, yang di atas juga boleh ya. Coba dilihat di keranjang kuningnya ada berapa. Biasanya dimentokin ya keranjang kuningnya 99 ya, biar ongkirnya murah kan. Nih Pak Eko begini nih anak Gen Z Pak. Belum kerja loh Pak, keranjang kuningnya udah 99, luar biasa kan. Oke, silakan berdiri biar semangat. Berhadapan berdua-dua anak-anak Gamada yuk. Dan juga alumninya dan juga UMKM, silakan yang di atas juga berdiri berdua-dua. Boleh dong berdua-dua, aduh mana energinya. Meskipun cuman air putih tetap harus semangat dong. Ini kan benar-benar salah satu langkah Gemi ya, si ibu udah pulang. Ini salah satu Gemi loh, seminar dengan air mineral saja yang cukup menyegarkan otak. Oke, coba dilihat, saling tunjukin handphone kalian versi berapa. Handphone kalian versi berapa? Jangan-jangan handphone belum keluar udah pesen gitu ya. Oke, hari ini kita akan membahas apa itu FOMO, Fear of Missing Out. Emang kenapa? Kalau handphonenya nggak terbaru, emang kenapa kalau gantungan tasnya bukan Labubu dan Cry Baby, Cry beneran. Oke, silakan duduk kembali langsung saja. Kita akan memanggil pakarnya untuk belajar lebih dalam apa itu FOMO. FOMO itu bukan berarti pelit loh, FOMO itu bukan berarti juga kita jadinya terkucil. Karena kita akan bahas kenapa sih FOMO itu ganggu banget, emang segengges itu FOMO. Kemudian kita akan berbicara bagaimana sih imbasnya FOMO terhadap kehidupan kita. Hari gini Bu, kehidupan ini ada yang biayain. Kita tuh Gen Z loh, dilahirkan oleh Gen X yang udah kerja keras mempersiapkan masa depan untuk anaknya. Nikmati dong. Tolong boleh ketawa yang merasa begitu.
Dan apa sih resiko FOMO? Langsung saja kita panggilkan Ibu Cantik yang akan membahas tuntas. Dalam durasi 15 menit semuanya terkuras di dalam FOMO yang luar biasa. Chief Customer and Marketing Officer Prudential Indonesia. Boleh beri tepuk tangan yang luar biasa. Ibu Karin Zulkarnain. Silakan Bu Karin. Mana suaranya Gamada? Selamat pagi. Halo yang di atas sana, apa kabar semua? Oke, hari ini kita mau ngomongin FOMO. Apa sih FOMO? Apa? Nah tadi bapak-bapak yang di depan bisik-bisik nanya, apa sih FOMO? Nah, jadi ini saya mau jelasin buat bapak-bapak aja yang di depan ya. FOMO itu fear of missing out, Bapak Ibu yang di depan. Istilah ini mungkin istilah yang gak biasa ya. Tapi buat yang biasa main sosmed, yang biasa belanja online, pasti tahu maksudnya gitu ya. Karena kita ini banyak tekanan kayaknya ya, sejak ada sosial media ya. Apa-apa harus update. Kalau acara harus hadir. Kalau acara sekarang malah ada dress code-nya, gitu ya? Bener nggak? Malah katanya sekarang ada tren, kalau minum matcha udah nggak bisa matcha yang biasa-biasa aja. Matchanya kudu yang seremonial, bener? Udah pada nyobain? Aduh syukur kalau belum nyobain, karena itulah salah satu bentuk FOMO, fear of missing out. Jadi apa sih FOMO ini gitu ya? Jadi FOMO itu adalah satu perasaan. Perasaan supaya nggak ketinggalan harus ikutan. Itulah yang namanya FOMO. Nah, apa sih efeknya FOMO terhadap finansial? Nah, tadi Kak Nina udah sampaikan. Banyak yang di sini yang masih mahasiswa kan? Mungkin belum berpenghasilan. Tapi saya penasaran pengen nanya dulu dong, siapa di sini yang punya penghasilan? Kerja full time, bisa kerja part time. Nah mayoritas masih belum kerja ya. Nah jadi efeknya FOMO tuh apa sih? Adalah karena ada tren di mana kita pengen ikut-ikutan, yang ada malah tujuan finansialnya nggak tercapai. Nah karena itu kita mau bahas hari ini, gimana sih supaya kita tuh bisa menghadapi budaya FOMO. Kenapa sih FOMO ini harus jadi budaya? Dan gimana cara ngadepinnya? Sebetulnya mulainya dari hal yang sederhana dulu. Kita mau mulai dari belajar dulu deh tentang financial planning. Saya mau tanya yang di sini semua, udah punya rencana keuangan belum? Udah katanya. Dicatat nggak pengeluaran perharinya? Ini udah mulai jawabannya beda-beda nih, kayaknya ada enggak gitu ya. Nah mungkin mulai dulu dari hari ini kali ya, kalau yang belum mulai mencatat, yuk dimulai dibiasakan dengan mencatat pengeluaran dulu. Kan lagi ada tren tuh sekarang, kalau mau ikutan FOMO boleh ikutan one day atau day one. Nah jadi jangan ditunggu-tunggu, one day deh gue mau catat pengeluaran. Tapi biarlah hari ini menjadi hari pertama kita mulai mencatat pengeluaran. Yang kedua, bagaimana cara kita memulainya? Tetapkan tujuan finansial kita. Nah, jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Apa sih contoh-contohnya gitu ya? Jangka pendek mungkin dalam beberapa bulan ke depan, misalnya akhir tahun, punya rencana apa untuk akhir tahun? Jangka menengah 3-5 tahun kemudian. Mungkin banyak di sini yang sebentar lagi sudah mau lulus gitu ya. Jadi sebentar lagi tujuannya mau mencari pekerjaan. Nah mencari pekerjaan kan nggak langsung ya, kita lulus langsung dapat pekerjaan. Ada beberapa yang beruntung, tapi ada beberapa yang memerlukan waktu beberapa bulan untuk mencari pekerjaan. Apakah sudah punya tabungan untuk periode selama kita masih mencari pekerjaan tersebut? Dan apa rencana jangka panjang? Jadi dipilah tujuan-tujuannya, dihitung berapa jumlah yang dibutuhkan dan disisihkan. Jadi tabungan itu jangan sampai menjadi satu sisa dari tadi yang sudah berpenghasilan. Bagi yang belum berpenghasilan gimana? Kan mungkin sudah ada ya punya uang saku mungkin dari orang tua, sama tetap harus dipilah
sesuai tujuan budget masing-masing. Kemudian apa? Dana darurat. Dana darurat ini penting sekali. Jika kita masih lajang, masih single, itu harus punya setidaknya 6 kali dari pengeluaran per bulan. Nah, tolong itu dicatat. Jika jumlahnya belum ada 6 bulan pengeluaran, berarti belum cukup. Artinya harus menabung lebih banyak agar punya dulu dana darurat. Dan dana darurat ini sangat penting agar tetap dijaga dan jangan dibelanjakan karena FOMO itu tadi. Karena ada promo 88 ya di e-commerce, jadi belanja. Nanti ada acara, belanja. Ada gadget baru, belanja. Itu yang kita harus tahan dan disiplin karena kita punya tujuan jangka panjang. Berikutnya adalah mulailah menabung dan investasi. Sekarang investasi itu sangat mudah, menabung itu sangat mudah, banyak mobile banking, aplikasi, dan bisa diakses dengan jumlah juga yang kecil. Karena itu saya ingin ajak semua untuk mulai mendalami produk-produk ini dan mulailah mencoba. Nah, FOMO itu bukan hanya berlaku untuk belanja aja, tapi juga bisa berlaku untuk investasi. Seperti apa? Nah, saat kita ikutan investasi yang kita tidak paham, itu juga FOMO loh. Dan di situ juga ada risikonya. Nah, tadi Pak Eko juga udah sampaikan bahwa pemilik produk-produk finansial udah 80% lebih. Tapi pemahamannya masih kurang gitu ya Pak Eko ya. Nah, ini salah satunya. Karena barangkali FOMO. Diajak ikut-ikutan investasi tapi belum paham risikonya. Jadi saya ajak sebelum mulai berinvestasi, yuk kenali dulu risiko investasi, kenali dulu profil risikonya dan produk yang tepat sesuai risikonya. Yang terakhir, berhutang dengan bijak. Boleh nggak sih berhutang? Sebetulnya berhutang itu boleh asal produktif. Jadi kalau misalnya kita memiliki toko atau memiliki suatu bisnis dan kita memerlukan handphone atau memerlukan peralatan lainnya untuk mengelola bisnis dan kita mungkin membayar dengan installment agar bisa memiliki peralatan tersebut, itu adalah hutang dengan kategori yang produktif karena bisa menghasilkan pendapatan. Nah, ada pola khusus yang bisa diikuti dan rumus yang biasa saya sebut rumus 4-3-2-1. Beberapa financial planner menyebutnya 5-3-2, tapi bagi saya 4 dan 1 itu saya pisah. Apa ini? 40% dari pendapatan itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. 30% itu maksimum untuk membayar cicilan, termasuk KPR, cicilan kartu kredit, dan cicilan lainnya. Itu maksimum. Kalau udah lebih dari ini artinya udah terlalu banyak. Jadi harus direm dan segera harus dibayarkan kembali. 20% itu adalah alokasi untuk dana darurat, itu tadi untuk asuransi, tabungan, dan investasi. Dan sangat penting bahwa 20% ini adalah jumlah yang pertama-tama dialokasikan ketika kita memperoleh pendapatan. Jadi jangan sisanya yang ditabungkan atau diinvestasikan, tapi kita justru tabungkan dulu, baru kita gunakan 40% untuk sehari-hari. Dan yang tidak kalah penting adalah 10% untuk biaya sosial atau donasi. Kenapa 10% ini juga dimasukkan ke sini dan jadi bagian yang penting? Karena masyarakat kita, komunitas kita juga bisa terus bergerak dan hidup karena sumbangsi dari kita semua. Jadi termasuk di dalam 10% ini zakat, juga termasuk perpuluhan dan donasi untuk membantu sesama. Ya, jadi diingat-ingat, ini boleh difoto dan dibagikan juga ke teman-temannya. Nah, mungkin ada yang punya pertanyaan, nah kalau saya nggak punya income atau income saya pas-pasan, gimana cara bikin perencanaannya gitu ya. Nah, mulai ada yang ngangguk-ngangguk. Nah, siapa di sini yang pingin punya income lebih dari income-nya sekarang? Masa nggak mau? Nah, mulai nih angkat tangan. Siapa yang pingin punya side job? Karena masih kuliah kan, sibuk kan? Pingin punya side job yang bisa menghasilkan income. Mau? Mau. Ini datang ke sini kan pasti mau dengerin Raditya Dika kan? Nah, siapa yang pingin jadi content creator? Nah, kami di sini dari Prudential di booth di sini di sebelah kanan,
itu membawa satu program baru yang bisa teman-teman semua coba. Ini adalah program afiliator khusus untuk asuransi. Tadi berangkat dari problema bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum paham tentang keuangan. Kami buatkan satu program di mana pengguna sosial media juga bisa turut membagikan edukasi tersebut, jadi membuat konten-konten tentang finansial untuk dibagikan. Dan ketika nanti ada yang berminat untuk cari tahu lebih banyak tentang produk-produk asuransi prudensial, sebagai afiliator akan mendapatkan income. Penasaran nggak? Mau tahu nggak? Nah, mampir ya ke booth, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, banyak yang pingin jadi content creator tapi bingung kan mulainya gimana kan. Nah, di sini kita akan siapkan konten-konten tersebut. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, saya kan belum paham asuransi, saya belum paham gimana bikin kontennya, nanti akan disiapkan kelas-kelas khusus. Jadi bisa jadi content creator dan bisa membantu mengedukasi masyarakat juga sekaligus. Nah, ini ada sedikit informasi tentang asuransi. Asuransi itu apa sih? Asuransi itu adalah cara untuk memitigasi risiko. Tadi kita udah bahas tentang dana darurat. Tapi musibah itu bisa terjadi suatu waktu. Nah, karena itu penting sekali untuk memiliki asuransi yang bisa memproteksi ketika ada risiko yang tidak terduga. Ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi kerugian. Biasa banyak yang bertanya, saya kan mahasiswa, emang saya udah harus punya asuransi? Jawabannya iya. Mulai dari asuransi kesehatan untuk diri sendiri, asuransi kecelakaan, jika sering berpergian, itu adalah produk asuransi yang sudah harus dimiliki dari sekarang juga. Oke, rekan-rekan semua, jadi itu sekilas informasi tentang apa itu FOMO, bagaimana impact dari FOMO terhadap kehidupan finansial, dan saya mau ajak semua rekan-rekan semua yang belum punya rencana keuangan untuk mulai hari ini juga menjadi day one-nya ya. Jangan one day lagi, tapi jadi day one-nya. Oke, itu dulu dari saya, nanti kita akan lanjut lagi di sesi tanya jawab. Terima kasih, selamat pagi. Thank you Kakak Karin. Day one ya. Jangan one day. Oke, rekan-rekan sekalian, kalau rekan-rekan memiliki pertanyaan berkaitan dengan materi yang disampaikan, silakan bisa masuk ke Slido. Nanti pertanyaan akan kita bahas di sesi akhir setelah semua pemateri menyampaikan. Ini untuk Slido-nya boleh dicatat ya. Jadi baik untuk pemateri pertama, kedua, dan ketiga, sampaikan saja pertanyaannya di situ. Baik. Kalau tadi kita berbicara FOMO, bagaimana untuk mengetahui bahwa FOMO ini penting atau enggak, maka pembicara yang berikutnya akan berbicara apa itu yang namanya needs and want, pengen atau butuh. Bagaimana kita memastikan itu bisa dilakukan dengan bijak, maka perlu dilakukan untuk sisihkan bukan sisakan. Lagi-lagi kakak cantik yang akan berbicara bersama-sama dengan kita, ini bestie saya, jadi saya harus puji-puji ya. Dan dia naik kereta loh tadi ke sini. Beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Chief Communication Officer dari Aksa Mandiri Financial Services, Ibu Atria Rai. Semangat pagi semuanya, pagi. Ayo kita ulang karena kita dari asuransi jiwa kita selalu mengucapkan selamat pagi. Semangat pagi. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini dan khususnya adik-adik yang dari Universitas Gadjah Mada, salah satu universitas terbaik di Indonesia. Saya melanjutkan apa yang tadi Ibu Karin sudah sampaikan ya terkait FOMO dan sekarang kita akan mengetahui apa sih wants dan needs. Kenapa penting bagi kita memprioritaskan dan membedakan mana yang needs dan mana yang wants dan mengatur keuangan secara bijak untuk mencapai tujuan finansial kita di kemudian hari. Bentar ya, ini Mas tolong, Mas.
Oke. Ya. Mungkin saya mau tanya dulu sama adik-adik yang di sini. Siapa di antara kalian yang belum pernah belanja online? Gak ada ya, semuanya pernah. Siapa yang punya lebih dari satu online e-commerce atau platform belanja online? Pasti semuanya. Siapa yang shopping bag-nya, keranjangnya punya barang lebih dari 5? Ini belum ditanya Mbak yang jilbab marun udah langsung ya. Tadi Bu Nina bilang ada yang 99 ya di keranjang. Saya pun begitu, tapi nggak sampai 99. Nah, teknologi memang membawa banyak manfaat ya. Salah satunya memberikan kemudahan. Di sini milestone bisa kita lihat ya. Dulu ketika saya masih mungkin gak beda jauh dari adik-adik di sini, kita belanja itu lebih sering ke tokonya langsung. Ada kebahagiaan bisa megang, bajunya bisa mencium, bau kosmetik yang dijual ya. Lalu 2010 the rise of e-commerce, kita sudah mulai melihat yang warna-warni online termasuk payment seperti yang hijau dan orange dan biru muda ya. Lalu dipercepat lagi dengan mobile commerce dan digital payment dan puncaknya itu adalah pada saat pandemi COVID beberapa tahun yang lalu. Di sini pertumbuhan akselerasi setelah COVID ya pada tahun 2020 itu sangat eksponensial. Yang tadinya di bawah 140 juta user ini dalam konteks yang memiliki akun online e-commerce itu, pada tahun 2025 itu menjadi 220 juta, hampir 2 kali lipat peningkatannya. Tentunya ini disebabkan ada kemudahan untuk mengakses online shopping melalui e-commerce, marketplace, dan social media. Bahkan sampai mbak-mbak di rumah saya pun juga tiap hari mantengin live TikTok, Facebook live ya, dan setiap hari pasti ada di depan rumah paket gitu. Jadi bukan anak saya aja yang belanja dari skincare tapi juga staff di rumah. Lalu juga impulse buying dengan adanya flash sale, apalagi sekarang menjelang 17 Agustus banyak banget ya. 80 tahun Indonesia Merdeka, diskon 88 gitu. Lalu tentunya dengan pengaruh dari endorser influencer, tadi disampaikan oleh Bu Karin, FOMO tadi itu dan you only live once attitude ya. Dan tentunya kemudahan untuk pay later yang tadi disampaikan Pak Eko, tapi ini ada banyak sekali jebakan Batman-nya. Oke. Ini data saya cepat aja, 58% belanja online itu adalah untuk membeli produk dan juga jasa. Lalu berikutnya adalah groceries dan second hand, ini termasuk yang otomotif dan elektronik ya. Dan yang terakhir ini adalah pay later service. Saya mau nanya, kalau beli kopi, fancy kopi ya, itu wants atau needs? Kebutuhan atau keinginan? Wants. Kalau nonton konser atau wants atau needs? Kok ini mix ya? Mungkin butuh untuk mental health ya, healing tipis-tipis. Sekali-sekali bolehlah nonton Dewa. Dewa angkatan saya ya. Oke, ini adalah wants ya. Lalu menabung untuk tujuan finansial, mendapatkan kemerdekaan finansial, ini adalah needs. Oke. Ini tadi needs adalah sesuatu yang harus kita fulfill, diantaranya adalah untuk makanan sehari-hari, biaya in the cost, kalau adik-adik ada yang kos-kosan, menyewa, internet mungkin, pulsa. Sementara wants itu adalah kebanyakan untuk lifestyle yang tadi sudah ada. Nah, apabila kita tidak memprioritaskan
wants dan needs tadi, kebutuhan dan keinginan, maka apa yang terjadi? Akan terjadi yang namanya utang menumpuk, apalagi kalau kita membiasakan membayar dengan pinjaman online, pay later, semacam itu ya. Juga menimbulkan efek samping seperti financial stress dan juga mengganggu mental health kita, tidak bisa fokus belajar, mengerjakan tugas akhir di tempat kuliah. Dan yang paling parah adalah tertundanya tujuan finansial kita. Khususnya adik-adik kan ingin sekali lulus dari universitas kebanggaan kita UGM untuk mendapatkan karir atau yang memilih menjadi wira swasta, menjadi orang yang sukses dan bermanfaat untuk banyak orang. Ini saya skip aja. Nah, sekarang apa yang mesti kita lakukan? Tentunya tadi Bu Karin juga ada mention ya, kita harus memiliki karir, bagaimana mencapai karir idaman, kemerdekaan finansial, dan juga tentunya personal development. Dan kalau lulus dari sini mungkin ada yang ingin lanjut S2, S3, itu juga adalah tujuan hidup. Terus bagaimana cara mencapainya, berapa banyak uang yang kita butuhkan dan kapan waktu yang tepat. Ini tadi sedikit sudah dipaparkan oleh Ibu Karin. Mungkin saya akan menekankan sedikit di piramida yang paling bawah. Semua ini kita dalam hidup ini memiliki resiko hidup. Ya, kita tidak tahu keluar dari ruangan ini, amit-amit, tiba-tiba kita terjatuh atau keserempet ojek atau becak di sini ya. Disitulah pentingnya kita memiliki yang namanya proteksi, dalam hal ini asuransi ya. Jadi bagaimana kita memindahkan risiko hidup tersebut ke perusahaan asuransi. Ini salah satu yang bagaimana kita memanage risiko, yaitu sakit, accident, disability ya, cacat, kematian, dan mungkin kalau retirement masih jauh, tapi untuk sebagian yang duduk paling depan ini tidak lama lagi gitu. Jangan sampai kita membebani generasi berikutnya, anak-anak kita dan keluarga terdekat kita, bahkan teman-teman di lingkungan kita. Ini tadi Bu Karin sudah share. Ini salah satu bagaimana kita bisa memanage utang ya. Mungkin adik-adik tadi dikatakan Bu Karin perlu yang namanya perencanaan keuangan, membuat tracking apa yang sudah kita belanjakan, membuat budget. Di online juga banyak sekali ya yang gratis-gratisan untuk membuat budget. Mungkin tidak ada salahnya menggunakan Excel untuk tracking. Dan salah satu strateginya itu adalah bagaimana kita bisa mencicil utang itu agar cepat lunas. Salah satunya mungkin membayar yang paling kecil dulu atau yang paling tinggi. Misalnya kartu kredit tentu bunganya sangat besar ya. Dan itu sangat membebani, ada baiknya itu yang kita lunasi terlebih dahulu. Atau digabungkan. Dan yang paling penting adalah bayar dengan disiplin ya, tertib. Karena kalau delay, kita tunda, apalagi kartu kredit itu ada biaya keterlambatan dan juga bunganya semakin membesar. Dan tidak ada salahnya kalau ada teman-teman yang kenal dengan financial planner, mungkin bisa berdiskusi, meminta advice dari mereka. Nah, investing for the future. Walaupun adik-adik di sini mungkin kebanyakan belum bekerja ya, tapi ada banyak sekali kesempatan yang mungkin bisa digunakan untuk berinvestasi, apalagi sekarang banyak sekali instrumen investasi tidak hanya di bank tapi juga di luar bank yang mulai kecil-kecil bisa dimulai ya. Kenapa kita berinvestasi? Karena ini bisa menumbuhkan kekayaan kita dan juga untuk meraih kemapanan finansial jangka panjang. Ini kalau nanti adik-adik sudah punya income yang stabil, mungkin bisa mulai dengan fixed asset, misalnya dengan KPR, logam mulia, dan ada banyak lagi.
Tipsnya adalah mulai dari sekarang, mumpung masih muda, perjalanan masih panjang. Dan jangan lupa, jangan pernah menaruh telur dalam satu keranjang ya. Jadi diversifikasi investasi itu penting. Jadi kalau ada satu yang gagal, ada lain yang bisa membantu atau cross subsidi. Tadi kalau bisa consult dengan financial planner itu jauh lebih baik. Nah di sini saya cuma akan share tingkat pengeluaran ya dari sisi saving dan living cost. Saya akan geser ke sisi sebelah kanan. Nanti kalau kita tua, ini akan banyak sekali pengeluaran untuk kesehatan. Mungkin kalau sekarang nggak banyak yang berpikir, saya masih sehat, umur saya masih 21, 22, bahkan ada yang masih belasan tahun remaja ya, masih jauh. Tapi kita tidak pernah tahu ya, resiko itu bisa datang kapan saja. Dan kenapa mesti memulai memiliki proteksi atau asuransi dari sekarang? Karena semakin muda, kan kita belum banyak penyakit ya, itu lebih murah, lebih terjangkau. Bahkan ada asuransi mikro yang preminya tuh cuma berapa puluh ribu rupiah. Bahkan ada yang 50.000 coverage untuk 1 tahun dan uang pertanggungannya itu bisa mencapai 8 juta misalnya. 50.000 loh adik-adik, itu 1 gelas kopi branded yang hijau mermaid itu ya. Itu untuk pertanggungan 1 tahun. Jadi siapa yang bilang asuransi itu mahal? Tidak sama sekali, tapi paling enggak itu memberikan peace of mind buat kita semua. Karena sakit dan meninggal dunia adalah suatu keniscayaan. Dan sekali lagi perusahaan asuransi itu adik-adik memindahkan risiko hidup itu kepada perusahaan asuransi. Jadi lebih muda itu lebih baik, lebih murah. Dan kalau sudah lanjut usia bahkan ada yang ditolak juga ya karena sudah memiliki komorbid misalnya atau usianya sudah melebihi batas untuk memiliki asuransi. Dan tentunya banyak sekali benefitnya, tadi diantaranya adalah memberikan ketenangan pikiran dan juga ini kita bisa membuat perencanaan untuk secure today, plan tomorrow dan protect what matters, orang-orang yang kita sayangi dan juga untuk investasi masa depan. Lalu juga untuk mengcover biaya pendidikan kita, ada banyak sekali jenis asuransi pendidikan. Dan juga menjaga kekayaan kita, amit-amit kalau terjadi sesuatu pada kita, misalnya khususnya yang udah menikah, anak-anak kita, kehidupannya, pendidikannya tetap bisa lanjut dan terjaga. Dan juga legacy fund untuk yang kita wariskan ya, termasuk untuk yang produk syariah untuk orang-orang yang kita cintai. Saya rasa itu dari saya. Silakan kalau mau follow Aksa Mandiri, kita punya untuk mengetahui lebih jauh tentang asuransi. Follow Aksa Mandiri di Instagram, LinkedIn dan juga website dan kita ada booth di sebelah kanan. Itu ramai sekali tadi yang antri, ada permainan juga, ada teman-teman dari Human Capital kalau yang tertarik ingin mengetahui lebih jauh live at Aksa Mandiri seperti apa sih bekerja untuk Aksa Mandiri dan juga beberapa protection yang affordable untuk teman-teman juga tersedia di sebelah kanan panggung. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.